nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, para mu'takifin, mu'takifat yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Puji dan syukur kita haturkan, kita panjatkan, kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah melimpahkan kepada kita karunia, rahmat, nikmat serta hidayah. Dan tidak semua orang Allah berikan seperti kita. Tidak semua orang Allah gerakkan hatinya untuk bisa hadir di kajian ilmu dalam rangkaian kegiatan itikaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita atau sampainya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ridho dan diridhoi. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Nur Hasan tiba-tiba memberitahukan beliau udzur, dan saya juga secara tiba-tiba harus menggantikan beliau. Tadi agak terlambat karena harus masukkan materi ini, dan mudah-mudahan materi ini ada manfaatnya. Walaupun ini pernah saya sampaikan ketika daurah lansia di Hotel Ratna. Mohon maaf, jangan sampai ada yang memberitahukan kalau saya pernah, Pak, karena disebut lansia. Oh iya, saya pernah, Pak, berarti jenengan lansia gitu ya. Baik, materi yang akan kita sampaikan yaitu tentang dosa-dosa yang menghalangi husnul khotimah. Bapak Ibu, husnul khotimah itu sesuatu yang pasti cita-cita kita. Husnul khotimah itu tidak hanya saat ketika mau meninggal itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tidak hanya itu. Tapi rangkaian mulai kehidupannya itu jauh dari syirik, jauh dari amalan bid'ah. Kemudian dia melaksanakan keistiqomahan dalam beribadah, istiqomah dalam imannya, istiqomah dalam ketaatannya, istiqomah dalam ketawaduannya kepada Allah SWT. Inilah yang mengantarkan seseorang ke dalam makom husnul khotimah. Sekarang umpamanya ini, orang itu kata Nabi kan gini, man akhirul kalami bila ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kehidupannya itu mengucapkan la ilaha illallah, maka orang itu pasti masuk surga. Orang ini enggak mengucapkan. Karena apa? Karena dia kena meninggal mendadak, kecelakaan. Kan enggak sempat ngomong la ilaha illallah, kan enggak sempat. Enggak ketulungan, terus meninggal. Kapan dia mengucapkan la ilaha illallah? Di saat dia koma. Ada orang yang sakit parah kemudian koma. Di saat koma kan tidak bisa apa-apa kecuali mendengar. Orang yang koma itu mungkin mendengar, tapi nggak bisa bergerak, nggak bisa berucap, ya. Tapi mendengar. Apakah ketika tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah tidak masuk surga? Amalan-amalan yang ketika dia lakukan dengan istiqomah, keimanannya, ketauhidannya, ibadahnya, ketawaduannya, inilah yang akan mengantarkan husnul khotimah. Nah sekarang Bapak Ibu, ada dosa yang dosa-dosa ini akan menghalangi kita daripada husnul khotimah. Kan kepingin semua husnul khotimah kan? Di saat ngaji kayak begini, ya, kemudian tiba-tiba kita meninggal, husnul khotimah enggak?
husnul khotimah. Andai kata pas ngaji terus Israel datang, siap nyenengan. Ini Pak Denny, siap nyenengan. Bener? Oh, yang tua saja, yang lebih tua dari jenengan aja nggak siap, kok jenengan masih muda siap? Oh. Siap enggak siap harus? Ya. Bapak Ibu, dosa-dosa yang menghalangi husnul khotimah. Fudail bin Iyad. Masih ingat Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad ini seorang ulama besar, tapi beliau punya masa kelam. Masa kelam mungkin lebih kelam daripada jenengan. Oh, jenengan kan nggak kelam blas. Monggo yang di luar masuk, biar nyambung. Karena kayak kuliah subuh tadi pagi kan di luar semua, Pak. Saya coba lihat, ternyata tawaduk semua yang di luar. Ternyata itikaf semua yang di luar, alias tidur. Saya enggak bukan kok saya suudzon antum di luar itu tidur, enak di dalam. Biar nyambung. Malaikat Jibril mengajari para sahabat ketika datang kepada Nabi tentang Islam, iman, ihsan. Itu dengkulnya malaikat Jibril dengan dengkulnya Nabi turutan itu ditatapkan, Pak. Tangannya malaikat Jibril ditaruh di pupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mawal Islam ya Muhammad dijawab, mawal iman ya Muhammad dijawab. Para sahabat nggak tahu siapa itu. Dia adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada kamu. Nah, kedekatan antara murabi dan mutarobi, antara seorang nabi dengan malaikat ini mengajarkan kepada kita seorang guru, seorang ustadz, seorang murabi dengan murid itu dekat begitu. Jangan saling berjauhan. Kayak kuliah subuh di sini kan jauhan. Wah, ternyata nggak nyambung betul itu antara ustadznya yang di sana dengan yang di luar. Ternyata ngantuk, tidak ngantuk, tidur, tidak nyambung belas itu. Ya, monggo yang di luar masuk. Fudail bin Iyad itu punya masa kelam. Beliau seorang perampok. Beliau seorang pemimpin perampok. Ya. Dan ketika ngerampok itu antara Baghdad dan Turkmenistan. Para pedagang yang lewat situ jangan harap bisa selamat. Itu Fudail bin Iyad. Ketika dia sadari, ketika dia memanjat sebuah gedung rumah gitu ya, tiba-tiba ada bacaan murattal, bacaan ayat Quran yang menyebabkan dia sadar kemudian taubatnya diterima oleh Allah SWT. Kemudian dia ngaji, berguru dan sebagainya, jadi ulama besar. Itu orang yang memiliki masa kelam, perampok, membunuh orang. Loh, jenengan itu loh, nggak ada yang seperti itu. Masa nggak bisa jadi ulama besar? Nanti Pak Trimawan. Mana Pak Trimawan? Di sini Pak Tri. Oh, ngambil es. Oh ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, nasihat Fudail bin Iyad, siapa yang berumur 50, 60, 70 tahun, dia sedang berjalan menuju Rabb, menuju Allah SWT, dan sebentar lagi akan sampai. Jenengan merasa enggak kalau akan sampai? Dunia ini loh yang menyebabkan kita enggak merasa. Hiruk pikuknya dunia ini yang menyebabkan kita enggak merasa kalau akan sampai kepada Allah. Bahkan ketika kita mensucikan orang jenazah yang meninggal, mengantarkan jenazah ke liang lahat, itu kadang-kadang enggak merasa kalau mau seperti itu kok. Ya. Makanya ayo merasa, dan ketika jenengan merasa kalau jenengannya sudah berjalan menuju Allah SWT dan akan sekedar sampai, itu hidayah. Karena nggak semua orang begitu, itu hidayah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena itu beliau mengatakan di usia-usia kita ini yang sebentar lagi akan nyampe,
maka berbuat baiklah di sisa usiamu. Di sisa usiamu. Karena dengan begitu dosa-dosamu yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan datang. Tapi kalau di usia 50, 60, 70 kok masih maksiat, kok masih berbuat dosa, maka dosa-dosa yang lalu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang akan datang. Dan yang akan datang. Ada di antara jenengan yang usianya 50 tahun? Enggak ada kan? Di muka saya ini belum 50 tahun, baru menikah. Itu yang belakang itu berapa tahun itu? Oh masih 30 tuh. Yang pakai peci hitam ini. Kalau yang 60, 70 banyak ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena itu di usia 50, 60, 70 tahun jangan banyak berhias. Jangan banyak bersolek. Ya. Kira-kira semakin tua semakin ada ya? Glowing kan ibu-ibu. Ada ibu-ibu tuh semakin tua semakin glowing. Ini nasihat dari beliau. Jangan banyak berhias, jangan bersolek. Jangan banyak makan dan minum. Jangan banyak makan dan minum. Maksudnya apa? Kita disuruh puasa. Kalau orang itu banyak makan dan minum, Rasul itu kalau makan ketika berhenti makan sebelum, kan seperti jenengan kan? Alhamdulillah persis. Ya. Katanya Pak Haji Budi ndak kok berluwe ya. Oh itikaf. Kemarin nggak ada es krim, sekarang ada ke es krim, masya Allah. Rezeki tok ini ya. Yang ketiga, jangan banyak berteman dengan orang yang tidak menambah iman. Nah ini, jangan banyak berteman kepada orang yang justru teman itu tidak menambah iman. Jangan saya kan punya teman banyak, apalagi setelah hari raya mau reuni. Ya, temannya kan banyak. Untuk apa punya teman banyak kalau tidak menambah iman? Punya teman sedikit tapi saling menasihati. Punya teman sedikit tapi orang-orang yang beriman. Punya teman sedikit tapi berkualitas. Punya teman sedikit tapi soleh dan solehah, masya Allah. Inilah hebatnya, ya. Kemudian yang keempat, jangan banyak melakukan hal yang sia-sia. Qad aflaqal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun. Orang yang beriman yang beruntung itu yang meninggalkan yang sia-sia. Cangkruan di jalan sia-sia. Cangkruan di gerdu sia-sia. Gimana Ustadz kalau cangkruan di masjid? Masa ada cangkruan di masjid? Jadi jangan banyak berbuat yang sia-sia. Jangan banyak begadang. Saya kalau itikaf malah nggak bisa tidur saya. Nggak bisa tidur. Ada yang ngomong kayak gitu. Ya tapi kan digunakan untuk baca Quran, nggak apa-apa. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Syarhus Sudur, ya, beliau menyampaikan ada 4 dosa. Ada empat dosa. Dosa itu kan banyak. Tapi beliau mengambil 4 dosa yang ini berpotensi ketika dilakukan itu menyebabkan orang dimungkinkan dia akan mati sia-sia, dia akan mati su'ul khatimah. Yang pertama, menunda-nunda sholat. Ya, yang sering menunda-nunda sholat. Biasanya sering menunda sholat itu ibu. Iya. Oh enggak. Maksudnya itu bukan ibu di sini. Ibu yang di luar. Ya. Pas dagang
Pas dagang banyak pelanggan datang, banyak orang yang mau beli. Pas ada adzan, ditinggalkan atau terus? Ditinggalkan apa terus? Udah. Bapak Ibu, menunda-nunda sholat itu bukan berarti nggak sholat. Ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari adzan, prosoko mari adzan, kok adzan mana? Gitu. Itu kalau rumahnya dekat masjid ya begitu itu. Mari adzan, prosoko mari adzan, kok adzan mana ya Bu? Ngomong sama istrinya. Iya, sampai mau turu. Menunda-nunda sholat berpotensi su'ul khotimah. Pertama, menunda-nunda sholat tidak tepat waktu, akhirnya meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir. Iya, kafir. Sampai kan ada orang yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya orang puasa tapi nggak sholat? Nggak ada gunanya puasanya, nggak ada gunanya. Nanti dilihat dalam surat Maryam, surat 19 ayat 59. Surat 19 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawata fasaufa yalqauna ghazya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti atau generasi yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan menuruti hawa nafsu. Ya. Bapak, kemarin kita sampaikan generasi terbaik. Yang pertama, generasi sahabat. Yang kedua, tabi'in. Yang ketiga, kalau diurut di rentang waktu berapa tahun? Berapa ratus tahun? 300 tahun. Nah, kita ini termasuk generasi apa? Nggak ada yang bisa memberikan predikat. Kita itu generasi yang ya seperti inilah. Jadi generasi setelahnya itu nanti yang akan menyia-nyiakan sholat. Ya. Maka datanglah sudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan menuruti hawa nafsunya. Fasaufa yalqauna ghaya, maka dia akan dapati al-ghaya. Ibnu Mas'ud mengatakan al-ghaya itu neraka jahanam. Neraka jahanam itu ada kalau lembah, ada lembah yang paling dalam itu makanannya jelek sekali. Dan orang kalau sudah masuk di lembah yang paling dalam itu tidak akan bisa keluar. Walaupun nggak akan dapat syafaat dan tidak akan dapat keluar. Itulah ghaya, kata Ibnu Mas'ud. Ya. Karena itu sungai yang paling dalam di neraka jahanam itulah ghaya, dan itu ditempati orang yang menyia-nyiakan sholat. Makanya kalau ada sholat, khususnya ibu-ibu, ada sholat wudu sholat, ada adzan wudu terus sholat, ada walaupun jenengan sholat di rumah, ya. Nah, bapaknya sebelum adzan berangkat ke masjid untuk sholat jamaah. Di dalam surat 74 ayat 42 sampai 43, masalakakum fi sakor qalu lam naku minal musallin. Jadi nanti penghuni surga sama penghuni neraka itu dekat, Pak, sehingga saling tanya, masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami termasuk orang-orang yang tidak sholat.
Awalnya menyia-nyiakan sholat, lama-lama meninggalkan. Panjenengan perasaan jenengan gimana ketika punya suami yang tidak sholat? Panjenengan punya perasaan gimana Bapak ketika panjenengan punya istri yang gak sholat? Bapak Ibu ketika panjenengan punya anak yang tidak sholat, perasaannya gimana? Iya, susah, sedih Pak, sedih. Dituturi bolak-balik tetap. Makanya jenengan lihat temannya siapa? Nah, gitu ya. Nah, di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang meninggalkan sholat itu termasuk orang kafir. Ya. Kita lanjutkan, itu dosa yang pertama yang menyebabkan su'ul khotimah, menyia-nyiakan sholat, terus meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua, dosa yang dimungkinkan orang akan ketika mati dalam kondisi su'ul khotimah, makan minum yang tidak halal. Makan minum yang tidak halal. Orang yang makan minum yang tidak halal itu akan berimbas pada satu, penyebab tidak nikmatnya ibadah. Ya. Pak, jenengan kalau sholat malam merasa nikmat enggak? Merasa nikmat kalau terasa suwe nih ya, wong kunut nazilah kan gampang, kok suwe nih koyok gini sampai sikile kaku. Pernah punya perasaan kayak gitu? Iya. Oh. Ibu-ibu punya Bu? Jenengan pas sholat malam di sini nih, apakah punya perasaan suwe nih ya kunut nazilah gitu? Enggak ya? Oh hebat, kalah Bapak, kalah jenengan. Anak biro itu masing, iya Pak, saya nggak merasa nikmat. Baca Quran, sekedar memenuhi target sebulan harus khatam 5 kali. Itu Pak. Jadi tidak merasa nikmat betul apa yang jenengan baca. Ya. Orang yang sholatnya tergesa-gesa, kira-kira nikmat enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Merasa nikmat enggak? Enggak Pak. Makanya kan ada di video itu guyon apa, masuk rumah langsung ndelosor. Karena kecapean. Jadi makan minum yang tidak halal itu penyebab tidak nikmat dalam ibadah. Yang kedua, doa tidak terkabul. Doa tidak terkabul. Yang ketiga, malas ibadah. Kalau sudah malas ibadah, rentetannya yang pertama ada adzan, menyia-nyiakan. Oh, malas ibadah. Ya. Jadi ada adzan dekat itu seolah-olah jauh gitu. Baca Quran itu hanya di bulan Ramadan. Nanti setelah lepas Ramadan sudah nggak kenal lagi dengan Quran. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak seperti ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yubali, ya, layakti ala nasi zamanun, akan datang satu masa kepada manusia, la yubali almar'u bima akhadha minhu amina halali au amina haram. Akan datang satu masa kepada manusia di mana manusia itu tidak peduli apa yang dia dapatkan, apakah ini halal, apakah ini haram, nggak peduli. Yang penting oleh, apalagi menjelang hari raya. Orang di luar Pak, bukan kita. Menjelang hari raya ini butuh-butuhnya duit. Siapa sih nggak butuh duit? Nah, saya kepengen tahu. Tapi kan jenengan kan tahu ini halal, ini haram. Kalau yang di luar sih penting aku oleh duit, bojoku pesen aku mulai kudu nggo duit, anak-anakku butuh duit,
beli ini, beli itu dan lain sebagainya menjelang hari raya. Ya. Makanya kemarin yang disampaikan oleh Ustadz Imam Mudakir, Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika beliau minta nasihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana supaya doaku terkabul? Kami mohon petunjukmu ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, ya Sa'ad, atib mat amak takun mustajaba lidakwatik. Ya Sa'ad, perhatikan makananmu, maka doamu akan terkabul. Walladzi nafsu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyadi, innal abda layak diful lukmatal harami fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu amalu arba'ina yauman. Wah, ini yang jenengan hati-hati. Ya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya seorang hamba yang melempar satu suap makan ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Jadi kalau seorang itu melempar makan dalam perutnya dari barang yang haram, maka selama 40 hari itu ibadahnya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kalau pas dia makan haram sekarang, 40 hari kemudian ajal datang, kira-kira apa enggak suul khotimah? Suul khotimah. Ya. Apalagi kalau sudah menjelang hari raya, biasanya pimpinan itu ngasih duit. Anak buah itu, staf itu tanya, biasanya THR itu, elek dedik lah, kok gak ngekek ini Pak kepala ini. Akhirnya dikumpulkan, ini THR ya, dari mana Pak? Mungkin jenengan gak berani tanya, yang staf itu gak berani tanya, dari mana Pak duitnya Pak? Kalau sudah ngaji kayak begini harusnya tanya, dari mana Pak duitnya Pak? Kamu itu mulai kapan tanya kayak gitu? Sedang saya ngaji Pak, begitu. Berani kayak gitu? Berani? Gak ngiro namanya. Bisa di SP namanya. Surat peringatan tidak boleh tanya. Rasulullah SAW mengatakan, kullu lahmin nabata min fannaru aulabi. Kullu lahmin nabata min suktin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka untuknya. Ibu-ibu pernah jenengan tanya ketika dikasih uang sama suami, tekon di Pak, Pak. Tanya kalau Didi, ini angke neng, harusnya tanya ya. Bagi yang sudah jelas gajinya itu mesti tanya. Biasanya gajinya 10 juta kok tiba-tiba 15 juta. Tanya enggak? Enggak tanya. Tapi kalau 10 juta tiba-tiba jadi 5 juta mesti tanya. Nang di Pak, yang 5 juta. Jari Pak Nur Hasan yang 5 juta ditaruh di dompet yang iki duit lanang iki. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi kan menyia-nyiakan sholat. Yang kedua, makan minum dari barang haram. Yang ketiga, yang berpotensi dosa, yang berpotensi suul khotimah adalah durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Pak, kalau anak itu usia sudah balik, itu sebenarnya sudah mandiri. Di dalam pendidikan Islam itu anak yang sudah balik itu sudah mandiri mestinya, tidak tergantung orang tua. Tapi bagaimana ketika anak itu punya anak, punya istri, punya anak,
masih ngrewuki wong tua. Kira-kira gimana? Dan ngriwuki ini wah bukan main. Bukan main. Nggak ada namanya orang tua itu kalau sudah diriwuki anak udah menang, nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya Bu ya? Nggak ada. Digolek-gelek no Pak. Pak, tolong Pak, aku bojoku suwe gak mulai, gak kayak duit. Ya pir yo anak-anakku nangis kabeh. Kira-kira kalau disambati gitu bapak ibunya gimana? Dicarikan atau dibiarkan? Pasti dicarikan Pak. Kalau 1-2 kali, kalau 3 kali, 4 kali dan seterusnya, apa enggak durhaka itu? Karena bikin kesal sama orang tua. Ya, karena bikin kesal. Nah, durhaka sama orang tua, ingatnya dengan ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada keridhonya orang tua. Ya. Makanya kalau mulai kecil jenengan tidak pernah nyusahin orang tua, insya Allah hidup panjenengan itu enak. Karena nggak pernah nyusahin orang tua. Yang kedua, durhaka sama orang tua itu diantaranya adalah memutus silaturahmi dengan orang tua. Bapak Ibu, lihat di dalam surat 17 ayat 23. Surat 17 surat Al-Isra atau Bani Israel. Ada potongan ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Dan Allah perintahkan agar manusia menyembah hanya kepada Allah saja. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian semuanya berbuat baik sama orang tua, berbakti sama orang tua, birrul walidain. Nah, ternyata pada ayat ini birrul walidain itu sejajar dengan pengabdian kita kepada Allah. Pengabdian kita sama orang tua itu disejajarkan dengan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang Jawa mengatakan orang tua itu pangeran katon. Ya. Sembah Allah, sembah apa bahasanya Pak? Mana Pak Ali? Enggak ada Pak Ali. Enggak ada Pak Ali. Oh, berarti tanggal ini tanggal genap ini sebenarnya. Sembah Allah, sembah adat. Sembah Allah itu sembah kita kepada Allah, sembah adat itu kepada orang tua. Orang Pak, kalau dia ibadahnya tekun kepada Allah, sementara kepada orang tua tidak berbakti, percuma tak berguna ibadah panjenengan. Jangankan sama orang tua, kepada manusia saja nggak baik Pak. Berarti nanti tidak ada efek manfaat daripada ibadah itu. Padahal kalau panjenengan sholat di masjid, di luar juga tetap sholat. Maksudnya apa? Ketika jenengan sholat menghadap kepada Allah, ketika di luar jenengan tetap menghadap kepada Allah, mesti baik kepada orang. Jadi orang Islam itu mesti baik kepada orang itu. Kenapa? Karena dia ingat ketika sholat dia sujud kepada Allah, ketika ketemu manusia ini juga hambanya Allah. Gitu. Ya. Bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua tidak memenuhi kebutuhan mereka. Seandainya orang tua Pak ngambil uang kita, boleh nggak? Orang tua tiba-tiba datang ke rumah kita, jenengan nggak ada, pergi ke Sasa, yang istrinya pergi ke Eratek, pas bawa kunci, wong tua butuh duit, di sakunya anaknya ada duit, kemudian diambil, boleh nggak? Bisa ditiru, ya. Tapi nggak mungkin begitu itu, ya. Jadi boleh.
Nah sekarang kalau ada anaknya sudah mapan, sandang, papan, pangan sudah lengkap, wong tuane teko, Duk, aku teko Duk. Loh, ibu kapan teko? Cik tas, numpak apa bu? Numpak angkot. Oh, bu kok atu-atu numpak angkot. Ono apa bu? Aku arepe turu nang omamu. Bu, kamar kuwi ono 10, tapi anakku 9 sing siji tak gawe karo bojoku. Gak ono nggon bu sampean bu. Mbok nanggone adik, nanggone Mbak Yu sing sugih-sugih iku. Kira-kira jenengan jauh-jauh dari rumah datang ke rumah anak jenengan kayak begitu, perasaan jenengan gimana? Kurang ajar anaknya. Kon iso koyok ngene iku lho atas doaku. Ya. Tapi itu di YouTube Pak itu. Di YouTube. Tapi di realita ada. Ya. Di kehidupan itu ada kayak begitu itu. Wong tua nyusano anak tok. Ini kebalik, biasanya anak yang nyusahkan orang tua. Ini orang tua yang nyusahkan anak. Dan tidak masalah. Justru ketika jenengan disusahi orang tua, itu justru pahalanya mengalir terus. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk durhaka sama orang tua, berkata kasar sama orang tua. Berkata kasar. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Janganlah kamu berkata kasar sama orang tuamu. Jangan berkata hus. Ya. Membentak tidak boleh. Tapi berkatalah perkataan yang menyenangkan. Pernah jenengan anak jenengan bilang ke jenengan, Pak Sur, Bapak, apa ada yang bisa saya bantu untuk Bapak? Ada yang kayak gitu Mas? Berarti anaknya kerja di BRI. Apa ada yang bisa saya bantu Pak? Loh begitu. Saya kok yakin di antara anak-anak jenengan nggak ada yang kayak begitu. Ya, Mama mau apa? Saya siap antarkan. Walaupun ke atas Gunung Bromo naik sepeda ontel, saya siap. Nggak ada Pak yang kayak begitu. Dan nggak mungkin jenengan ngapain ke sana. Tapi artinya bahwa anak itu sebelum orang tua minta tolong, anak itu sudah sikap. Tapi rata-rata kan ketika kita minta tolong kan anak mesti kecewa Pak. Mesti berat. Mesti berat. Karena anak-anak kita bukan Uwais Al-Qarni. Ya, anak-anak kita bukan Uwais Al-Qarni. Nah, kalau anak kita seperti Uwais Al-Qarni, Pak, beliau itu orang yang tidak terdengar di bumi, tapi terdengar viral di langit. Kasar sama orang tua. Sampai orang tua nggak berani sama anak. Makanya sejelek-jelek manusia itu kalau ada manusia yang takut sama orang itu, Pak. Wis brengosnya nyelirit, gitu ya. Motone mendelik nih marah, sehingga orang lain takut. Orang berbuat baik itu takut sebenarnya. Makanya sejelek-jelek manusia kalau orang itu ditakuti orang. Nah sekarang ada orang tua, cukup kata Imam Syafi'i, cukup kalian tuh disebut durhaka sama orang tua kalau orang tuamu takut sama kamu. Belum bicara tapi sudah takut. Cukup anak itu disebut durhaka. Ini kata Imam Syafi'i. Ya. Kemudian yang ketiga, menolak melayani orang tua. Itu tadi, datang ke anak yang pertama ditolak, datang ke anak sampai mereka berembuk, dulur-dulurku ya apa? Ayo kita musyawarah. Wong tua iki ben enggak nyumpekin dewek, taruh di griya lansia. Nah, kurang ajar. Kurang ajar betul itu. Apalagi anaknya jadi anggota dewan. Itu bukan anggota dewan itu. Anggota. Nah, itu jenengan yang ngomong. Kemudian yang keempat, durhaka sama orang tua itu bentuknya mengumpat marah di depan orang tua. Ya, lele kon biyen lapo lahir mungkin gitu. Lapo aku ngelairno. Nah, kalau bahasanya Surabaya itu ya lapo aku ngelairno
Aderai itu rai, nah itu ya. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kalau Rasul melaknat, ya, Allah melaknat, dan ini langsung. Rasul mengatakan Allah melaknat orang anak yang menyakiti kedua orang tuanya. Anak yang kayak gitu tidak akan bisa selamat. Anak yang kayak gitu nggak akan bisa mulia hidupnya, nggak akan bisa. Kecuali kalau orang tuanya memaafkan. Bapak, Ibu, kalau kita punya kesalahan sama orang tua, kesalahan kita banyak. Tiba-tiba orang tua kita meninggal, kita belum minta maaf. Ya, saya ulangi lagi. Kalau kita punya kesalahan sama orang tua, kemudian kita belum minta maaf sama orang tua kita keburu meninggal, apa kita harus tidur di kuburannya? Apa harus kita DP-DP di kuburannya? Apa kita harus menangis, apa itu ngerangkul meluk maisannya? Bukan cara kayak gitu ya. Kalau kita harus bertobat kepada Allah SWT, dan tobat kita tidak akan diterima sama Allah sebelum kita menjadi anak yang soleh. Kuncinya itu, para ulama mengatakan, kalau kamu punya kesalahan sama orang tua cukup banyak, orang tuamu keburu meninggal, kamu belum minta maaf, maka jadilah kamu anak yang soleh. Kita semua ini kan anak, Pak. Iya, anak dari orang tua yang mungkin sudah ada yang meninggal, mungkin ada yang masih hidup. Kalau syukur kalau masih hidup, minta maaf. Minta maaf. Bu, aku nyusai sampean tok. Bu, aku njaluk sepuro, Bu. Biyen aku ngrasani sampean karo adik. Gitu ya. Man kepancen awakmu gak kenal kok. Mosok aku kok rasani terus karo adikmu lha piye. Ya Bu, aku njaluk sepuro, Bu. Ya wis tak sepuro. Mending ngulangi maneh, Pak. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, nah, menjelang Ramadan, ini kan hadis yang biasa kita sampaikan, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya. Malaikat Jibril datang ketika Rasul mau khutbah Jumat naik mimbar. Amin, 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 kan gitu kan. Kemudian sahabat bertanya, siapa yang kau aminkan? Doa siapa yang kau aminkan ya Rasul? Maka Rasul mengatakan, malaikat datang kepadaku, aku disuruh mengaminkan. Dan malaikat mengatakan gini, raghima anfun, thumma raghima anfun, thumma raghima anfun. Raghima anfun itu anfun itu kan hidung, Pak. Ya. Jadi roghima anfun itu bisa dikatakan celaka. Dalam hadis yang lain itu redaksinya sakia abdun, celaka seorang hamba, celaka seorang hamba ya. Ketika dia punya orang tua di usia senja, atau salah satu di antara keduanya yang masih hidup, kemudian dia tidak memasukkan, kok tidak menjadikan dia masuk surga, orang ini celaka. Berarti apa? Orang tua itu sarana untuk masuk surga. Kok kita sia-siakan diri kita, tidak merawat, tidak mengayomi, tidak melayani, selalu berkata kasar, celaka orang kayak ini, Pak. Celaka. Ya. Naudzubillah punya anak kayak gitu. Ya, naudzubillah. Bapak Ibu, yang terakhir, dosa yang punya potensi su'ul khotimah adalah dolim kepada sesama muslim. Dolim kepada sesama muslim. Nah, kedoliman itu bisa berupa perkataan, yaitu menghina dan mencela. Kedoliman itu bisa berupa fisik, memukul dan menyakiti. Kedoliman itu bisa berupa harta, mengambil hak orang lain dengan cara menipu dan lain sebagainya. Kedoliman sosial yang lain
membiarkan saudara kita dalam kondisi keterpurukan kemudian kita tidak menolongnya, itu zalim. Jadi kalau ada saudara kita dalam kondisi keterpurukan, terpuruk sekali, kalau kita biarkan, itu namanya zalim. Nah, orang zalim itu bisa berupa kata-kata, bisa berupa tindakan, ya. Itu semua kezaliman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi di mana Rasul bersabda, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan kedzaliman atas diriku dan aku menjadikan kedzaliman haram di antara kalian. Maka jangan sampai kalian saling tadzalamu, saling mendolimi, ya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kedzaliman itu kegelapan di yaumil kiamah. Kedzaliman seorang pemimpin kepada rakyatnya, kedzaliman seorang pimpinan kepada anak buahnya, kedzaliman orang tua kepada anak-anaknya, kedzaliman kita sesama saudara muslim yang lain, ya. Naudzubillah. Inilah Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk mengisi batal dari Ustadz Nur Hasan. Mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita dari dosa-dosa yang menyebabkan kita dimungkinkan mati dalam kondisi su'ul khotimah. Yang pertama tadi apa? Lali kan? Ini kilo, iya. Padahal gurung cukup sandal tambah lali. Menyia-nyiakan. Yang kedua, makan minum dari barang yang tidak halal. Yang ketiga, apa? Durhaka sama orang tua. Yang keempat, ya. Saya kira cukup ya. Sudah rada capek kabeh. Apalagi tinggal sehari. Tinggal semalam ya. Besok seandainya Lailatul Qadar datang besok, kira-kira jenengan datang? Harus datang terus. Saya kira itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, tidak usah pertanyaan, ya. Ada yang tanya? Oh, habis waktunya. Saya juga belum minum. Ini es saya. Enak jenengan minum es saya tak? Baik. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah SWT dari dosa-dosa yang menyebabkan kita su'ul khotimah. Mudah-mudahan akhir kehidupan kita adalah kehidupan yang ridho dan ridho Allah SWT. Mudah-mudahan akhir kehidupan kita adalah kehidupan yang husnul khotimah. Maka bersyukurlah di antara kita yang memiliki anak, memiliki keluarga, memiliki saudara, memiliki orang tua yang mereka wafat dalam kondisi husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.